Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung lagi di dalam channel kita. Saya Pendeta Joshua Ebenezer Tarigan MTH. Hari ini mau sharing firman Tuhan kepada kita semua mengenai kehidupan yang diberkati berkelimpahan. Apakah sebagai orang Kristen, menjadi orang Kristen pasti diberkati berkelimpahan? Itu adalah satu pertanyaan yang biasa dipertanyakan oleh orang banyak. Tapi satu hal yang saya ketahui, firman Tuhan mencatatkan, Tuhan pernah berkata kepada Abraham, "Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak." Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa saya dan saudara kita semuanya adalah keturunan Bapak Abraham. Jadi kalau firman Tuhan itu diperkatakan pada Abraham dan kita adalah keturunan Bapak Abraham, maka sudahlah pasti firman Tuhan itu juga menjadi bagian kita. Itu yang saya percayai dan itu yang saya pegang. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak begitu meyakini akan ayat ini, silahkan, terserah kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena itu dicatatkan di firman Tuhan, maka saya mempercayainya. Bahwa kalau Tuhan mencatatkan di Alkitab, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau dengan berkat yang berkelimpahan, maka itu juga diperuntukkan untuk saya dan untuk saudara yang percaya. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa hidup atau menuju kepada berkat itu, menuju kepada hidup yang berkelimpahan itu? Hari ini kita belajar 7 hal. Yang pertama kita ketahui, apabila kita membayar persepuluhan, sudahlah pasti firman Tuhan mengatakan, maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk membayar persepuluhan. Sisihkan bagian Tuhan, itu bukan milik kita. Sepanjang kita belum memberikannya kepada Tuhan, sepanjang kita memakai logika kita dan kita berkata, ini kan hasil jerih payahku, mengapa aku harus mempersembahkannya ke rumah Tuhan? Saudaraku, saudara, mari kita belajar untuk beriman. Mari kita belajar untuk taat dan patuh kepada firman Tuhan saja. Kalau Tuhan berkata persepuluhan itu adalah hak dan milik Tuhan, kalau kita mengambilnya, kita mencuri, maka sudahlah kita berikan itu kepada Tuhan. Dan percayailah, karena firman Tuhan berkata, ujilah aku, firman Tuhan berkata, maka Tuhan akan menjauhkan semua binatang pelahap, Tuhan akan jauhkan semua kutuk dan tulah dari hadapan kita, dan Tuhan membuka berkat, membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kita. Dan yang kedua yang saya pelajari, orang yang menabur pasti menuai. Firman Tuhan berkata, maka menaburlah Ishak pada tahun itu juga, dan dia menuai pada tahun itu juga 100 kali lipat, 100 kali ganda. Maka kalau kita menabur, kita pasti menuai. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau hidup berkelimpahan, mari kita belajar untuk menabur di dalam hidup ini. Taburlah kebaikan, sukalah berkorban, sukalah memberi. Karena begini, apa yang kita beri, apa yang kita tabur, sebenarnya tidak hilang. Tetapi kita sedang menanamnya, sehingga pada suatu hari nanti kita akan menuainya. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Semakin banyak menabur, maka semakin banyak menerima, semakin besar tuaiannya. Dan yang ketiga yang saya pelajari, orang yang hidupnya akan diberkati Tuhan berkelimpahan adalah orang yang murah hatinya. Suatu hari ketika 3 malaikat mau berangkat ke Sodom Gomora, mau meluluh lantakkan Sodom Gomora, di tengah jalan Abraham melihat mereka. Dan Abraham berkata, berhentilah sejenak, berhentilah sebentar, maka aku akan memberikan air untuk membasuh kakimu. Nah, berhentilah sebentar, lihat betapa murah hatinya Abraham pada waktu itu. Maka 3 malaikat itu berkata, lakukan seperti yang kau inginkan. Setelah malaikat itu berkata seperti itu, Abraham dengan cepat-cepat pergi ke kandang lembunya, mengambil anak lembu yang tambun, mengambil susu dadinya, firman Tuhan berkata, dan semua itu diberikannya kepada 3 malaikat itu. Abraham betul-betul murah hati. Bahkan dia melakukan lebih daripada apa yang dia tawarkan kepada 3 malaikat itu. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, malaikat itu berkata, maka tahun depan seperti ini juga waktunya engkau akan menggendong seorang bayi. Dan firman Tuhan terus digenapi dan terus digenapi kepada Abraham. Bukan hanya Ishak saja yang diberikan, tetapi berkat-berkat yang lainnya pun Tuhan berikan kepada Abraham. Mengapa? Karena Abraham adalah orang yang murah hati. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, belajar bermurah hati, suka memberi, suka berkorban. Maka kita akan melihat tingkap-tingkap langit juga akan dibukakan kepada kita. Dan yang keempat yang saya pelajari, orang yang hidupnya berkelimpahan adalah orang yang memperhatikan rumah Tuhan. Bapak
Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita berprinsip, tunggu dulu aku diberkati, tunggu dulu aku cukup, tunggu dulu tunggu dulu sehingga aku memiliki sesuatu untuk aku berikan kepada Tuhan, tunggu dulu, aku dulu, baru rumah Tuhan. Ternyata prinsipnya bukan begitu Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita perhatikan rumah Tuhan. Mari kita perhatikan Tuhan dengan memperhatikan rumah Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Maka Tuhan akan memberikan lagi apa yang kita inginkan lagi untuk kita bisa berikan lagi kepada Tuhan. Kalau kita lihat di Alkitab ada orang Romawi, dia selalu memperhatikan rumah Tuhan. Satu hari hambanya sakit dan pada waktu itu ahli-ahli Taurat berkata kepada Tuhan, dia layak kita tolong, engkau tolong, karena dia sering berkorban untuk pembangunan rumah Tuhan. Maka Tuhan langsung menolongnya. Nah, saya rindu Bapak Ibu Saudaraku hari-hari ini pertolongan Tuhan betul-betul nyata atas saya dan atas kita semuanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Apabila kita betul-betul memperhatikan rumah Tuhan. Selanjutnya, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang bekerja keras. Suatu hari Yakub pergi lari daripada rumahnya dan dia pergi ke rumah pamannya Laban, Bapak Ibu Saudara, dan 20 tahun lamanya Yakub betul-betul bekerja dengan sungguh-sungguh di sana. Suatu hari Laban berkata, sungguh aku melihat bahwa engkau disertai oleh Tuhanmu. Apa yang akan aku buat kepadamu? Apa yang bisa aku perbuat kepadamu? Maka Yakub berkata, semua kambing yang berbintik-bintik dan yang semuanya itu menjadi milik dan bagianku. Nah, ketika Laban itu berkata kepada Yakub, silakan. Maka pada waktu itu Yakub betul-betul bekerja keras, sampai apa yang dia kerjakan itu masuk kepada mimpinya. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Lihat Yakub, dia berkata, semua kambing domba yang hilang tidak pernah engkau tuntut padaku, semua aku ganti rugi. Aku kena terik matahari, aku jauh daripada tidur, 10 kali engkau mengubah upahku. Lihat betapa bekerja kerasnya Yakub ini Bapak Ibu Saudara, sehingga Yakub tidak heran diberkati Tuhan luar biasa. Ketika dia mau pulang meninggalkan tempat pamannya dari Mesopotamia kembali ke tempat asalnya, firman Tuhan mencatatkan dia sudah menjadi 2 pasukan. Selanjutnya, orang yang diberkati Tuhan berkelimpahan adalah orang yang setia di dalam Tuhan. Ulangan mengatakan, apabila engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala yang sudah kuperintahkan kepadamu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Dicatatkan di bawah ada banyak berkat. Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca di dalam Ulangan 28 ayat 1-13. Semua itu bercerita mengenai berkat apabila kita setia di dalam Tuhan. Hari-hari ini banyak kita mendapati orang-orang yang mundur, jauh daripada Tuhan. Mereka memulai di dalam roh, tapi mereka mengakhirinya di dalam daging. Biarlah kita jangan demikian. Kita menjadi anak Tuhan yang setia sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dan saudara akan melihat di dalam perjalanan saudara, perjalanan kesetiaan saudara, Tuhan akan limpahi saudara dengan kemurahannya, dengan kebaikannya, dengan berkat dan mukjizatnya. Dan yang terakhir, orang yang diberkati Tuhan berkelimpahan adalah orang yang tidak menyerah, adalah orang yang cakap dan tangkas menangkap buruannya. Suatu hari ketika Ishak mau memberkati anaknya Esau, kita tahu ceritanya, Yakub berbohong dan akhirnya Yakublah yang menerima berkat daripada ayahnya. Tetapi setelah selesai Ishak memberkati Yakub, tiba-tiba Esau datang dari buruannya, dari padang untuk menangkap buruan, dan dia olah buruan itu dan dia bawa kepada Ishak. Ishak terkejut. Ishak berkata, bukankah tadi sudah? Tetapi Ishak berkata, bukan Bapak, itu bukan aku. Dan akhirnya singkat cerita, Ishak berkata kepada Esau, tidak ada lagi berkat yang bisa kuberikan kepadamu. Yang disampaikan oleh Ishak itu adalah penderitaan dan kesengsaraan. Itulah berkat yang dia sampaikan kepada Esau. Tetapi Ishak berkata, akan tiba waktunya kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan membuangkan kuk itu daripadamu. Satu hal yang saya pelajari dari Esau ini Bapak Ibu Saudara, Esau tidak menerima berkat daripada ayahnya, tapi Esau orangnya berjuang sungguh-sungguh. Kita tahu kebiasaan Esau itu adalah pemburu, dan dia tidak pernah pulang kalau dia tidak bawa buruannya. Buktinya bapaknya bilang kepada Esau, pergi ambil daging, berburulah. Bapak
Bapak Ibu Saudaraku, dia nggak pulang sebelum dia bawa buruannya. Nah, ini harus menjadi prinsip kita semuanya. Semua kita punya angan-angan, semua kita punya visi. Bahkan beberapa dari antara kita memiliki visi yang besar. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sama seperti Esau? Tanpa dukungan ayah, ibu, saudara-saudaranya, dia menangkap buruannya, dia berjuang sendirian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau saudara punya visi, saudara punya rencana yang besar, tidak harus ditunggu dukungan kanan kiri kita. Mari kita berjuang. Dapatkan target saudara itu. Kerjakan sungguh-sungguh. Satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan saya. Tuhan bersama dengan saudara. Saya dan saudara bersama dengan Tuhan. Dan apabila kita bersama dengan Tuhan, kita menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Kiranya poin-poin ini memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di session berikutnya. Tuhan memberkati.